Rapat paripurna hak interpelasi Gubernur Anies Baswedan soal Formula E di DPRD DKI Jakarta tetap digelar meskipun hanya dihadiri 33 anggota dewan dari dua fraksi yakni PDI Perjuangan dan PSI. 7 fraksi lainnya memboikot rapat paripurna dan menyebut agenda interpelasi di paripurna ilegal. Apakah usulan interpelasi ini akan kandas atau masih ada babak baru pengguliran hak interpelasi Gubernur Anies Baswedan? Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Zita Anjani, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta fraksi PAN. Selamat sore, Bu Zita. Sore, Mbak. Dan ada Pak Gembong Warsono, Ketua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta. Selamat sore, Pak Gembong. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Pak Gembong terlebih dahulu, nanti baru ke Bu Zita. Ya. Pak Gembong, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi yang juga kader partai Anda dituding menyusupkan agenda interpelasi secara sembunyi-sembunyi sehingga dianggap ilegal. Apakah memang ada tekanan partai untuk menggunakan segala cara menggolkan interpelasi ke rapat paripurna, Pak Gembong? Rawono, Mbak, ya itu nggak ada. Tekanan nggak ada, ini prosedur yang normal-normal saja. Kami sebagai anggota dewan untuk menggunakan hak konstitusional yang dimiliki oleh anggota dewan. Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pengalokasian seluruh alokasi anggaran Pemprov DKI Jakarta yang menurut kami alokasi anggaran untuk Formula itu anggarannya sangat fantastis di saat kondisi keuangan Jakarta sangat sulit saat ini. Sebenarnya itu saja, basis dasarnya itu yang pertama. Yang kedua juga kaitan dengan rekomendasi LHP BPK yang merekomendasikan kepada Pemprov DKI Jakarta bahwa gelaran Formula E itu berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan daerah. Nah inilah yang kami tindak lanjutin. Kaitan dengan tadi yang dilaporkan oleh teman-teman dari 7 fraksi yang menolak, katakanlah menolak interpelasi, melakukan pelaporan terhadap nanti kita bahas itu Pak Gembong, nanti kita bahas itu. Oke, Pak Gembong. Saya kira itu langkah yang positif, ya tentunya kami harus hargai itu. Kami pun juga punya sikap politik yang baik juga dalam rangka menyampaikan aspirasi atau sikap politik yang dimiliki oleh dua fraksi kaitan dengan kebijakan-kebijakan Pemprov DKI Jakarta. Pak Gembong, bagi kami, Pak Gembong, maaf saya potong. Dengan dilaporkannya Pak Ketua DPRD yaitu Pak Prasetyo Edy Marsudi ke Badan Kehormatan, saya kira itu langkah yang baik untuk kita buka-bukaan sekalian. Oke, Pak Gembong, nanti kita akan sampai ke situ, Pak Gembong. Nanti kita akan sampai ke situ. Saya mau tanya soal prosesnya terlebih dahulu. Agenda ini bisa masuk ke dalam paripurna, agenda interpelasi. Karena 7 fraksi lainnya menilai bahwa ada kesalahan administrasi ataupun ada prosedur tatip Badan Musyawarah yang kemudian dilanggar oleh kader Anda, Ketua DPRD Prasetyo Edy Marsudi. Oke, Pak Gembong, Anda meyakini bahwa itu tidak ilegal, bahwa tidak ada tatip yang dilanggar? Tidak ada satupun tatip yang kami langgar, clear semuanya. Jadi gini saya jelaskan, teman-teman yang 7 fraksi memaknai bahwa draft yang disodorkan oleh Sekwan itu seolah-olah barang yang baku, barang yang tidak boleh dikotak-katik oleh anggota BAMUS dalam pelaksanaan rapat BAMUS. Ini persoalannya. Sehingga sebetulnya yang kami pahami bahwa draft 7 agenda yang harus dibahas oleh Badan Musyawarah pada hari Senin kemarin, kemudian dalam pelaksanaan rapat Badan Musyawarah, teman-teman mengusulkan ada tambahan 1 agenda lagi, yaitu paripurna interpelasi. Pertanyaannya adalah apa yang salah? Yang salah? Kita tanya ke Mbak Zita. Apa yang dilanggar oleh Ketua Dewan ini? Gitu. Kita tanya ke Mbak Zita sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Mbak Zita, menurut Pak Gembong tidak ada yang salah prosedurnya. Semuanya sudah sesuai dengan tatip di Badan Musyawarah. Kronologisnya seperti apa sih sebetulnya Anda sebagai pimpinan DPRD yang tidak ikut teken hasil keputusan Badan Musyawarah? Saya sudah lihat dokumennya, Anda tidak teken hasil keputusan BAMUS itu. Ya, jadi Mbak, kita kolektif kolegial. Jadi unsur pimpinan itu bukan hanya ketua ada 1 ketua dan juga 4 wakil. Maka kalau mau mengagendakan kegiatan harus
oleh kita. Tapi tolong dicatat, pimpinan ini bukan ketua. Karena DPR itu di Tatip itu kolektif kolegial. Jadi satu ketua dan minimum 2 wakil. Nah, mungkin saya nggak sebut ilegal, saya sebut cacat prosedur. Nah, kenapa diagendakan tanpa tanda tangan dari 4 wakil? Kalau kita menjunjung asas kolektif, ini cacat minimum 2 wakil itu tanda tangan. Nah, yang itu di BAMUS, ya, ada karakter. Yang kedua, dilanjutkan lagi ke paripurna, tentu cacat prosedur lagi. Oke. Nah, jadi tentu DPR ada di kita. Oke. Jumlahnya 2, yang jumlahnya 1. Oke. Jadi kalau misalnya yang pro mau didengarkan, yang kontra juga mau didengarkan, sama-sama. Oke. Oke, Bu Zita, saya tidak begitu bisa mendengar apa yang Anda sampaikan. Tampaknya ada kendala komunikasi, tapi saya bisa menangkap apa yang Anda ingin sampaikan ataupun jelaskan. Nanti kita akan bahas seusai jeda. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan 2 orang narasumber. Ada Gembong Waksono, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, dan Zita Anjani, Wakil Ketua DPRD DKI. Apakah sudah bergabung? Oke, tampaknya kita masih menunggu Bu Zita. Saya kembali lagi ke Pak Gembong. Pak Gembong, kalau kita lihat dinamika yang tadi terjadi di rapat paripurna, artinya hanya 2 fraksi Anda dan juga PSI yang hadir, yang bertahan di rapat paripurna, sementara 7 lainnya itu memboikot. Yang artinya 2 fraksi ini yang mendukung interpelasi, yang 7-nya memboikot, menolak. Apakah artinya lobi PDIP gagal mengajak fraksi partai lain bergabung, Pak Gembong? Enggak juga, enggak juga. Artinya dengan tidak hadir itu enggak juga? Politik yang kita bangun selama ini sebetulnya sudah hampir mendapatkan hasil positif. Oke. Artinya tanggapan teman-teman sudah banyak yang satu pemahaman dengan kami untuk menggelar paripurna interpelasi ini. Soal nantinya sikap politik kan pada akhir. Tapi yang tahapan awal ini kan harus kita lalui dulu. Cara melalui bagaimana? Ya di paripurna. Itulah sebetulnya kesepakatan itu yang kita capai dalam lobi-lobi politik selama ini seperti itu. Pak Gembong, fraksi partai mana saja yang sudah mulai mau berubah sikap begitu? Tadi Anda mengatakan ada personal. Personal siapa saja? Dari masing-masing anggota fraksi. Namun di ujungnya mereka selalu menyampaikan bahwa sikap tetap menunggu arahan dari pimpinan partai politiknya masing-masing. Oke, kalau pimpinan partai politiknya menolak, artinya gagal dong. Menghambat komunikasi politik yang kita bangun. Oke. Kan sudah hari ini bisa kita saksikan misalkan adalah salah satu fraksi yang mengancam anggotanya akan melakukan pemecatan ketika hadir dalam paripurna hari ini. Ini contoh-contoh yang sudah kita saksikan bersama di hari ini gitu loh Mbak. Oke, saya mau ke Bu Zita. Bu Zita sudah bergabung? Oke. Sudah. Bu Zita, alasan Anda dan 6 fraksi lainnya memboikot rapat paripurna ini apa? Apakah karena sudah terlanjur mengikat janji, mengikat kesepakatan dengan gubernur saat makan malam bersama beberapa waktu yang lalu? Kalau tadi kata Pak Gembong, sudah ada komunikasi personal dari PDIP, dari PSI ke personal-personal fraksi-fraksi partai lain begitu ya, tapi masih menunggu lampu hijau dari petinggi partainya. Ya. Anda termasuk yang di lobi? Jadi gini Mbak, pertama perlu saya revisi, tidak ada kata boykot. Kenapa? Karena pemahaman kami dari 7 fraksi, tolong dihormati juga 7 fraksi ini mayoritas loh. 7 fraksi menganggap kegiatan itu prosedur. Nah jadi bukan yang memboikot, kami memang tidak hadir karena cacat prosedur. Ayo kita selesaikan dulu di dalam DPRD. Malu juga loh dilihat sama warga DKI, ini lagi pandemi, lagi banyak yang susah, banyak yang miskin. Masa kita berantem, kita selesaikan dulu di dalam DPRD, makanya kita laporkan ke BK. BK adalah penengah kita. Selesaikan dulu nih mekanismenya. Nah, jadi ada 2 kubu ini selesai dulu di dalam, nah nanti hasilnya apa ya kita sama-sama keluar. Kita kan satu kolektif ya.
Oke, Bu Zita, kalau tidak cacat prosedur artinya fraksi Anda dan yang lainnya kemungkinan bisa berpindah haluan mendukung interpelasi yang diajukan PDIP dan PSI? Nah ini harus terbuka dulu. Kalau misalnya kita bicarakan di dalam, sudah jelas hitungannya ada 7 fraksi yang menolak, 2 yang mendukung. Nah kalau kita baca peta politik saja, itu artinya tidak terjadi. Oke. Tidak ada paripurna dan sebagainya. Nah tapi kalau ada yang ngotot ya ribut seperti ini. Nah kalau ribut kan jelek dilihat oleh warga. Sedangkan sedang pandemi lagi sulit. Nah baiknya kita selesaikan saja di dalam. Nanti hasil kesepakatan kita kan bisa rapimgap. Nah rapimgap di dalam kesepakatan kan konvensi sama-sama. Mewakilkan fraksi. Oke, Bu Zita, tadi Pak Gembong mengatakan bahwa ada pendekatan personal yang dilakukan oleh PDIP dan juga PSI untuk melobi fraksi-fraksi partai lain untuk berpindah haluan. Apakah Anda dan juga kader-kader PAN yang lain ataupun mungkin anggota DPRD yang lain memang sudah dilobi untuk berpindah haluan dan akhirnya tidak mempan gitu, Bu Zita? Komunikasi kita kan ini kan dinamis ya, pasti komunikasi ada dan sejauh ini dari PDI Perjuangan juga komunikasinya baik ke kita, menyampaikan data, nah itu kita hormati. Jadi saya sebagai salah satu pimpinan, ini jangan dilanjutkan, kita gaduh seperti ke depan, karena kita sisa dalam, baiknya seperti apa, secara fair kita sampaikan ke publik ya. Kalau memang nggak mau interpelasi ya nggak apa-apa, kalau mau interpelasi pun nggak apa-apa, tapi kita selesaikan di dalam supaya fair dan tidak gaduh di publik. Oke, tidak gaduh di publik ini agak sulit karena memang sudah terjadi perdebatan. Saya mau tanya ke Pak Gembong. Pak Gembong, salah satu kegaduhan ini Ketua DPRD Anda akan dilaporkan ke Badan Kehormatan, sudah dilaporkan bahkan tadi siang oleh Wakil Ketua DPRD Muhammad Taufik dan juga mungkin Bu Zita dan teman-teman karena dianggap melanggar tatib bamus dan cacat prosedur tadi menyusupkan agenda. Apakah kemudian PDIP siap menanggung resiko jika nanti Badan Kehormatan menyatakan Pak Prasetyo Edy bersalah, kemudian ada sanksi yang dijatuhkan? Segala konsekuensinya tentunya fraksi PDI Perjuangan berani menghadapi konsekuensi yang nanti akan dijatuhkan. Konsekuensinya itu. Tetapi sekali lagi saya menghormati dan menghargai sikap dari 7 fraksi yang hari ini melaporkan Ketua DPRD ke BK. Justru disitulah ruang yang paling baik bagi kami untuk menjelaskan pada publik Jakarta. Bahwa kalau tadi saya mendengarkan kalau tidak salah Bu Zita malu kalau hari-hari ini kita ribut, kita gaduh dan itu kita hormatin. Tetapi faktanya kan hari ini sudah terjadi kegaduhan itu. Kenapa? Karena teman-teman sudah melakukan pemboikotan terhadap pelaksanaan paripurna yang sudah dibamuskan. Jangan salah, bamus itu dihadiri oleh semua fraksi loh Mbak. Ketua BK-nya juga hadir waktu rapat bamus. Golkar juga ada wakilnya, termasuk PAN ada wakilnya. Kalau tidak setuju terhadap agenda paripurna hari ini, seharusnya di ruang rapat badan musyawarah itulah disampaikan, bukan di luar itu disampaikan, gitu loh. Jadi kalau itu tadi disampaikan oleh Bu Zita, kita tidak membuat kegaduhan, itu sebetulnya sopo sehingga gaduh itu. Gitu loh. Gitu Mbak. Terakhir Pak Gembong, langkahnya setelah ini apa? PDIP dan juga PSI karena sulit meyakinkan 7 fraksi lainnya. Nanti saya tanya ke Bu Zita juga, dari PDIP akan melakukan apa? Apakah terus akan melakukan lobby karena hari ini batal rapat paripurnanya atau memang sudah mentok saja? Ya kita akan dorong kepada pimpinan Dewan untuk melakukan bamus kembali. Karena aturan paripurna kan seperti itu. Di skor 1 jam, pertama 1 jam kedua, kemudian 3 hari, setelah itu dibamuskan. Kan gitu loh, setelah itu dibamuskan untuk diparipurnakan ulang. Ya kita mendorong selanjutnya hari-hari ini, saya akan melakukan lobby-lobby kepada pimpinan untuk bisa membamuskan kembali untuk dilaksanakan paripurna ke depan. Seperti itu Mbak yang kita lakukan. Bu Zita. Jadi itu tahapan yang harus kita lalui sesuai dengan tata tertib. Harusnya tata tertib itu yang menyatukan kita semua karena tata tertib itu payung hukum bagi kita seluruh anggota dewan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kita sebagai anggota dewan. Seperti itu Mbak. Bu Zita, tadi yang disampaikan oleh Pak Gembong bahwa akan mengajukan bamus kembali untuk bisa membahas ataupun memasukkan agenda interpelasi ini di dalam rapat paripurna. Apakah kemudian itu bisa terjadi kalau melihat pemetaan politiknya ada 7 fraksi yang sudah menolak dan bahkan sudah melaporkan Ketua DPRD Prasetyo Edy ke Badan Kehormatan, Bu Zita? Ya kalau diulangi lagi, misalnya bamus lagi, agendanya interpelasi, ini udah jelas petanya, 7 fraksi pasti akan menolak. Nah nanti
tetap dijalankan, ya cacat prosedur. Saya ide deh, kita di Dewan kita ada rapat konsolidasi di dalam, prinsip. Tapi kita harus jujur, kalau misalnya memang mayoritas tidak setuju ya bilang. Kalau setuju, supaya ini nggak berulang, karena banyak agenda Dewan yang salah. Karena salah. Ini jujur ini yang bikin keributan kita yang model seperti ini. Oke, Bu Zita, terakhir saya mau tanya, fraksi PAN tidak merasa ingin mendengar penjelasan dari Gubernur ya soal keributan, soal kegaduhan Formula E ini. Terakhir Bu Zita. Gini Mbak, masalah lama dibahas, sudah pernah kita mengikuti dan pembahasan itu sudah dilakukan juga di komisi. Jadi bukannya kita tutup kuping, enggak, sudah selalu dibahas di komisi. Nah, kalau misalnya manggil gubernur itu kan beda lagi, ini kan politik. Nah, jadi kami sangat open untuk bahasan di dalam Dewan, tapi kalau untuk interpelasi kami memang tidak mendukung. Oke. Kita tunggu nanti bagaimana konstelasi politiknya di DPRD DKI Jakarta, tampaknya akan semakin memanas karena fraksi partai penguasa PDI Perjuangan akan tetap melakukan lobby, begitu ya Pak Gembong ya, dan tidak mau mundur, tetap mengajukan interpelasi. Ya, ini saya sedikit meluruskan. Oke, sedikit saja, kita sudah habis waktunya. Jadi waktunya. meluruskannya begini, yang namanya usul inisiatif interpelasi itu ketika sudah memenuhi persyaratan administrasi, maka hukumnya wajib untuk diagendakan. Tidak ada mentang-mentang 7 menolak terus tidak diagendakan, ya nggak boleh juga. Itu namanya tidak menghargai pendapat orang lain. Ini urusan menang-menangan. Baik. Baik, kita tunggu perkara nanti ketika mengambil keputusan, kemudian mereka menolak dua hal yang berbeda, tapi tempat penolakannya bukan di rumah makan, tempat penolakannya adalah di sidang paripurna. Itu yang benar sesuai dengan tata tertib yang kita sahkan bersama. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Kita nanti tunggu sekali lagi bagaimana konstelasi politiknya di DPRD DKI Jakarta. Apakah akan goal, keinginan, ataupun usulan interpelasi dari PDI Perjuangan dan juga PSI, atau memang 7 fraksi berhasil menjegal interpelasi ini untuk melindungi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kita tunggu bersama. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung sore hari ini, Pak Gembong Warsono, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, dan Bu Zita Anjani, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi PAN. Terima kasih sekali. Sehat selalu Bapak dan juga Ibu. Terima kasih.